Terkuak dokumen yang nunjukin kalau ternyata Prabowo cenderung ngebawa kita ke zaman Orba loh. Ada bukti yang kami munculin di film Dirty Vote 2, dan kamu nggak bakal nyangka kalau Neo Orba bener-bener sejelas ini. Hah? Gimana emangnya? Ini fakta yang mungkin belum kamu tahu dalam film Dirty Vote 2. Ada fakta penting dari dokumen tuntutan Purnawirawan TNI yang dibahas dalam film Dirty Vote 2 dan telah kami tayangkan di YouTube. FYI, film ini membaca kartu-kartu politik Prabowo Gibran buat pemilu 2029 yang disimpulin dengan O3, otot, otak, dan ongkos para elit politik. Ini yang dianalisis Ferry Amsari. Poin 1 dokumen pernyataan sikap Purnawirawan TNI nyebutin kalau mereka ingin kembali ke naskah awal UUD 1945 sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Poin ini juga mirip dengan isi ADART Partai Gerindra yang sama-sama mengupayakan kembali ke naskah UUD 1945 awal. Emangnya kenapa kalau balik lagi? Kalau kita kembali ke UUD 45 naskah awal, itu berarti sama aja dengan kemunduran konstitusi. Kok bisa? Secara interpretatif, pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen berpotensi jadi dasar hukum bagi Presiden Indonesia untuk menjabat dalam waktu yang sangat lama. Soalnya ketentuannya bilang kalau Presiden bisa dipilih kembali tanpa batasan spesifik, seperti Soekarno yang hampir menjabat seumur hidup dan Soeharto yang menjabat 32 tahun. Gini analisa kami bersama para ahli hukum tata negara. Kapitalisme terpimpin yang diimpikan oleh Prabowo dan perubahan konstitusi untuk melindunginya punya satu tujuan, yaitu oligarki terus berkuasa di Indonesia. Kamu bisa simak siapa aja elit yang diuntungkan di film Dirty Vote 2, dan inilah kemunduran demokrasi yang juga dikritik habis dalam buku Riset Indonesia. Di buku ini, kami juga memberikan solusi buat memperkuat politik kewargaan dan mencegah dominasi elit yang bisa ngebawa Indonesia kita ke era kegelapan. Gimana detailnya? Mari mulai perubahan besar Indonesia sejak dalam pikiran.